Peristiwa Rempang yang menyedot energi banyak pihak, mulai dari jutaan etnis Melayu, aparat kepolisian, TNI, jajaran pemerintah, maupun kalangan media ya, baik asing maupun media lokal maupun nasional, mendorong saya untuk berpikir secara konstitusional, karena saya sebagai rakyat biasa yang mengklaim sebagai ketua umum Partai Buzzer Konstitusi, satu partai imajinatif yang dengan cara yang sangat terbatas melalui media YouTube, saya mencoba menggaungkan perlunya kita menghargai kembali jasa para pahlawan dengan cara menggaungkan konstitusi di seluruh pelosok negeri. Ada satu lintasan dalam pikiran saya yang saya kaitkan dengan peristiwa Rempang, terutama dari sisi investasi. Kabarnya investasi yang akan masuk di Rempang ini sejumlah 11,5 miliar dolar, kalau di dalam rupiah sekitar 170 triliun. Tolong dikoreksi kalau angkanya keliru. Kemudian secara iseng, karena saya perokok, saya mencoba mencari data tentang penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Ternyata menurut saya hasilnya mengejutkan kalau dibandingkan dengan jumlah investasi yang bakal masuk Rempang. Tahun 2022 itu jumlah pemasukan ke kas negara itu sebesar 198 triliun rupiah. Tahun sebelumnya sekitar 180 triliun. Bisa dikoreksi kalau angka saya salah. Tapi dari dua periode penerimaan tersebut, tahun 2001-2002, itu angkanya sudah melebihi apa yang akan dimasukkan di Rempang. Sama-sama uang yang punya daya untuk memutar ekonomi. Tetapi kalau kita lihat bahwa apa yang disumbangkan oleh kaum perokok ini seolah-olah sepi ya. Padahal di balik angka 180 sampai 190 triliun itu berapa keterlibatan masyarakat yang ada di buruh pabrik rokok, kemudian pedagang besar, pedagang eceran, sampai ke kios-kios yang berada di pojok-pojok jalan. Nah, ini apakah tidak dianggap sebagai satu kekuatan ekonomi yang setara dengan apa yang akan masuk di Rempang, yang itu hanya diwakili oleh sekumpulan pemodal. Kalau kita kembalikan pada Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sepertinya industri tembakau
atau kok ya ini terlepas kontroversi tentang baik tidaknya industri ini soal lain, tapi faktanya bahwa industri tembakau itu menyumbang 190 triliun lebih di tahun 2022. Tahun-tahun sebelumnya juga kurang lebih ya segitu ya. Jadi kenapa kita sampai membuat situasi di mana anak-anak bangsa saling berhadapan dalam situasi yang tidak nyaman ya. Saya kira baik aparat kepolisian, TNI pun juga merasa tidak nyaman untuk berhadapan dengan masyarakat Rempang. Dan ini ke depan perlu perenungan yang sangat serius untuk membuat setiap kebijakan yang terkait dengan investasi asing. Karena di luar hal-hal yang tadi ya, sebetulnya ada studi yang ini jarang diungkap oleh ya minimal saya tidak mendengar dari kalangan dunia akademis untuk mengkaji tentang dampak ekonomi dari investasi asing. Saya pernah mendengar, kalau tidak salah pembelajar ekonomi ya, yang namanya Profesor Awalil Rizki, itu seorang pembelajar ekonomi yang sangat saya kagumi karena ketajaman dan melihat data-data dengan detail. Jadi sebetulnya investasi asing, misalnya dalam hari ini kasus Rempang ya, itu taruhlah ada pabrik kaca terbesar kedua di dunia konon begitu. Nah ini kalau dihitung nanti setelah sekian, taruhlah 10 atau 20 tahun beroperasi, itu ternyata ada istilah capital outflow yang itu ya menuju ke negara pemodal. Kalau itu dari Cina ya Cina gitu. Jadi barangkali untuk sesaat kita memang diuntungkan dalam tanda kutip, diuntungkan dalam hal ini mungkin ada sedikit penyerapan tenaga kerja, ada sedikit mengalir pajak ke negara dan seterusnya. Tapi net secara bersih hitung-hitungannya bisa negatif sebetulnya dibanding dengan capital outflow di masa yang akan datang. Ya ini urusannya kaum akademisi yang kalau mau menghitung ya. Cuma saya sebagai, sekali lagi, ketua Partai Belajar Konstitusi hanya mengingatkan semua pihak untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dengan susah payah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Salam konstitusi.